رسول الله يا نبي، لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله يا نبي، لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله يا نبي، لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله يا نبي، لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم زحام، اشفع لنا يا خير الأنام. عليك صلاة
Angkat tangannya dulu. Stop. Ya, sambil menunggu sebelum selesai, panggil untuk komitmen untuk meneruskan langkah kebaikan yang nyata dari baginda Rasulullah SAW. Begitu pun wasilah Ustaz Maulana membersamai kita semua, mendoakan kita semua. Maka dari itu, inilah kesempatan yang sangat langka dan satu-satunya yang penuh berkah dan dipenuhi oleh para malaikat yang turut mendoakan bagi mereka yang hatinya menyala, hatinya terketuk untuk bersama-sama menjadi bagian dari program mulia pembangunan renovasi masjid dan juga program dakwah Asyifa sejauh barat dan bahkan se-Indonesia. Untuk itu, mari silahkan siapkan hati, siapkan diri untuk menerima limpahan pahala, ampunan dan keberkahan. Silahkan boleh melakukan kebaikan ini dengan berjamaah, diwakili oleh ketua majelisnya atau ketua komunitas atau ketua bestinya. Boleh juga dilakukan sendiri, atas nama diri, atas nama keluarga. Boleh banget yang sangat mencintai keluarganya, khusus ayah dan ibu dan pengen bareng-bareng di surga. Begitu pun yang mencintai putra putrinya, silahkan dari sekarang acungkan tangan. Boleh dilakukan secara langsung hari ini, boleh dengan cara mencicil, boleh dilakukan kolektif, beberapa orang digabung dengan satu orang. Silahkan acungkan tangan yang ingin bersama-sama membantu program kemanusiaan. Kita buka dari nominal yang sangat menurut kami terjangkau. ada bekasnya kalau kita pernah mengajar di sini. Amin. Bahwa tuh bekas-bekas mengajar di sini ternyata ada yang jadi. Amin. Dan tentunya program ini Ustaz, kita senantiasa hadir ke berbagai kota, wabil khusus semua yang menjadi bagian ini donasi hari ini pastinya akan didoakan tidak hanya warga UI di Garut saja, tapi doakan juga masyarakat Cimahi, Bandung, bahkan sampai luar provinsi yang bersamai kami. Insya Allah juga didoakan oleh Ustaz Maulana. Silakan acungkan tangannya, ya. Allah akan hadirkan kebaikan yang tidak terhingga. Yakin, aku yakin. Silahkan kembali untuk kebahagiaan dan yang terbaik di hatinya. Tanyakan sendiri siapa yang ingin semakin dekat kepada Allah. Dialah yang ingin membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Acungkan, yakinlah Allah akan menghadiahkan keturunan soleh-solehah di waktu yang tepat. Silakan menjadi bagian dari program ini. Begitupun yang memiliki putra putri, cucu yang pengen lebih soleh, insya Allah dengan kebaikan Bapak Ibu, Allah ketuk hatinya untuk semakin mencintai ibu bapaknya. Ada yang mencintai putra putrinya, cucunya, boleh acungkan tangan. Ayo langsung kerja ke bagian depan, silakan. Lanjut. Ada lagi yang mau? Berapa? Angkat. Yang berangkat, ayo semangat. Angkat berapa? Kita menjadi bagian dari langkah nyata ini. Berapa kak? Berapa? Silakan. 1 juta rupiah. Ayo. Kebaikan Bapak Ibu semua. Yang punya 500.000 juga silakan. Para pejuang masjid, para pejuang kemanusiaan, para pejuang kemuliaan, silakan langsung
Ajungkan tangan langsung ke bagian samping. Keren, Allah luar biasa, Masya Allah. Allah buka pintu hatinya dan kita semua pilih Allah. Sudah dibilang tidak akan pernah ada yang namanya Allah diamkan. Ya pasti Allah lipat gandakan kebaikannya. Allah hadirkan yang terbaik. Yang ingin terkena suci, ya dulu saya gak punya apa-apa. Saya sedekahkan apa yang ada di dompet saya. Jangka waktu sekian tahun, hanya 2 tahun, 3 tahun Allah berangkat kami. Jadi percayalah bahwa bentuk kebaikan kita akan berbunga-bunga dengan kebaikan kembali lebih berlimpah. Karena dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya Islam akan semakin menguat dengan banyaknya rumah-rumah Allah, dengan kondisi yang semakin baik kita renovasi, kita bangun dengan maksimal pahala dan juga kemuliaannya akan berlimpah untuk kita juga beserta sekeluarga di hari ini. Bisa dikoreksi, bisa dilakukan secara berjamaah, diwakili oleh 1 orang, boleh banget ya. Dan boleh dicicil secara bertahap, disilahkan pokoknya langsung gercep karena kesempatan ini hanya ada di hari ini bersama dengan Ustaz Maulana, Ustaz Nasional yang kita tahu kredibilitasnya luar biasa. Banyak banget kan majelis di saat jabatan ini yang sudah merealisasikan hasil donasinya. Masya Allah ya, baru Asyifa dalam 3 bulan kita bangun masjid terpal menjadi masjid yang untuk ibadah ya. Bayangkan betapa banyak nanti yang bisa ibadah tanpa kita harus ibadah serupa, kita mendapatkan pahala dan ampunan. Terima kasih Ibu, Barakallah. Yang disuruh kanan, kiri, depan, silakan. Waktu ini sangat berharga sekali. Yang punya masalah, Allah berikan solusinya. Dan yang paling penting, yang punya sakit juga ini yang paling penting. Karena dengan sedekah yang terbaik, Allah hilangkan penyakitnya, atau bahkan Allah hadirkan pengobatan terbaik untuk bisa membuat kembali kita sehat, panjang dan dia bisa melaksanakan ibadah dengan hikmat, dengan khusyuk. Paling penting karena bisa jadi ada serta yang perlu kita sucikan. Silakan ajukan tangan, langsung waktu terbaik baginya. Maka dari itu langsung segera agar malaikat langsung mencatat dan membersamai kita semua, tidak hanya mulia dunia tapi mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu segera bergabung bersama kami di bagian depan. Ayah Anda, anaknya juga boleh melangkah ya, bisa kolektif sum sendiri. Ada sertifikat khusus, yang ikut menjadi dari kita semua. Yang hadir hari ini semuanya adalah malaikat-malaikatnya Allah yang sedang diberikan kepercayaan untuk bersama-sama ikut dalam dakwah Islam, membangun rumahnya Allah. Maka Allah akan bangunkan rumahnya dengan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Langkah sekali manfaatkan sebelum setan membisikkan di dalam dada untuk menahan kata kita, dan hati kita akan ditanya di akhirat kelak dalam waktu yang sangat panjang. Pada kita sucikan bersama kata kita sucikan diri kita semua, kita hadirkan kemuliaan, keberuntungan dan keberhasilan wabil untuk diri sendiri, keluarga, dan juga untuk semua yang hadir. Silahkan. Masya Allah Ibu, Masya Allah Ibu. Pasti tahu bahwa yang melakukan ini ada saja mereka yang memang ada di golongan menengah ke bawah, tapi hatinya begitu mulia, hatinya yang Allah pilih untuk membersamai kita semua. Boleh bertahap, boleh mencicil ya. Silakan yang punya hatinya terketuk oleh kebaikan, disegerakan sebelum Allah
ambil nyawa kita. Inilah kesempatan berharga bagi kita semua. Allah panjangkan usia, Allah sehatkan, Allah kabul doa kita, dan mobil khusus Allah limpahkan pahala sampai kita nanti menjadi jenazah. Kebaikan itu tetap mengalir, kemuliaan itu tetap membersamai kita sampai waktu hari kiamat tiba. Dari aksi nyata program pembangunan dan renovasi membersamai program dakwah kita ke seluruh penjuru Jawa Barat dan juga Indonesia. Dan bagi yang di sesi ini belum berfoto bersama Ustaz, bisa berfoto di sesi akhir ya. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga langkah kebaikan ini tidak terhenti sampai kebaikan itu bisa terus membersamai, bisa lewat sosial media MT Asyifa Tiara. Terima kasih. Masya Allah Ibu, tertutup hatinya luar biasa. Masya Allah Ibu dari kesini saya mau Sokin biru ya, Masya Allah, Bapak biru luar biasa. Geng yang lainnya sudah, Masya Allah. Insya Allah ya, mampukan kita semua untuk menjadi donatur-donaturnya Allah bagi kebaikan. Jadi bukan hari ini, bisa jadi di masa yang akan datang. Silakan di DM saja ke MT Asyifa Tiara. Dan nyumbang hari ini gimana? Akan sekarang dari tempat masing-masing menggunakan handphonenya, boleh foto atau video kegiatan dakwah Ustaz sekarang di masjid ini. Jangan lupa tag ya di Instagram MT Asyifa Tiara dan Instagramnya Ustaz _nur_maulana ya. Atas nama Bu Haji Laila ya, dia akan disajikan nomor yang kita dihubungi. Barakallahu fiikum. Makasih banyak aja. Ayo kita tadi yang berdonasi dan semua yang imam tadi. Oh masih ada tuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhibbuhu. Ya Allah, apapun yang dikeluarkan, atas yang dikeluarkan, dinafkahkan, berikanlah pahala daripada yang dikeluarkan. Ajarkan Nabi Muhammad, ajarkan Nabi Muhammad, ajarkan Nabi Muhammad. Ya Allah, apabila berikan banyak pahala, apabila tidak berikan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 amalan di bulan Zulhijjah. Tulis amalan di bulan Zulhijjah. Pengajian kita kali ini karena tinggal 15 hari lagi kita akan ketemu bulan Zulhijjah. Berapa hari lagi Bu? 15 hari lagi. Tulis amalan di bulan Zulhijjah. 1. Haji. 1. Apa Bu? Wilayah masjid yang berwisata yang sebulan berarti yang mampu. Ustaz, kalau tidak mampu gimana? Haji. Caranya umroh. Kalau nggak bisa umroh, ada pahala haji. Tahu nggak pahala haji? Tidak berangkat haji tapi dapat pahala haji. Mau? Salat Jumat. Salat Jumat itu hajinya orang miskin. Mau lagi dapat pahala haji? Mau merawat orang tua. Orang yang ngurus orang tuanya, merawat orang tuanya, dapat pahala haji. Amin. Amin. Mau dapat pahala haji, menghilangkan kesulitan orang. Ada orang ada kesulitan, kita bantu, kita hilangi kesulitannya, dapat pahala haji.
Ya Bu. 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 Sekarang amalan apa faedah daripada haji? Tahu nggak? Orang yang ibadah haji haramlah kulitnya disentuh api neraka. Ada namanya ihram, pakai baju ihram. Orang yang kudu, oh sudah habis dosa-dosanya. Sudah dia kudu dosa-dosanya. Orang yang haji, tahu nggak pahalanya haji? Adalah surga. Al-hajju mabrur laisa lahu ilal jannah. Bagi orang yang haji mabrur tidak ada balasannya, cuma satu balasannya, surga. Makanya orang berlomba-lomba naik haji. Amin. Daftar haji, dia sampai nunggu 20 tahun, 30 tahun. Kenapa? Karena haji itu pahalanya surga. Amin. Jamaah. Oh jamaah. Dengerin. Yang ketiga dari yang kedua. Ibadah yang pertama tadi apa Bu? Kurban. Kurban ya Bu. Suara apa itu Bu? Salah, itu suara saya. Tulis Bu, kurban ya. Inna a'tayna fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dengerin. Orang yang berkurban tahu nggak pahala kurban? Hebat banget pahala kurban. Pahala kurban itu berapa banyaknya? Sebanyak bulunya binatang. Silakan hitung. Tidak begitu. Kalau ibu nggak ada kerjaan, silakan hitung itu bulu-bulunya. Berapa pahalanya? Sebanyak bulu binatang, sebanyak kurban darahnya, berapa tetes itu, dan menjadi tunggangan nanti di akhirat. Kalau tidak bisa kurban kambing, ya sapi. Kalau tidak bisa kambing, sapi. Ustaz, saya tidak bisa kurban kambing, ya sapi. Kalau sapi kan bisa dijual orang, patungan. Betul-betul. Jemaah. Pemotongan binatang semoga menghilangkan sifat kebinatangan. Hilang sifat binatangnya. Makanya Bu, kalau suaminya suka marah, kurban atas nama suami. Boleh juga kurban atas nama anak. Itu anak bandel, nanti sama kurban dia. Bukan dibawa anaknya, tapi daftarin nama kurban supaya anaknya tidak nakal. Oke? Kurban ya Bu. Kurban ya Bu. Kurban. Kurban. Kurban ya Bu. Bisa? Bisa? Bagus. Dengerin. Mengalirkan darah. Mudah-mudahan 1 tahun kita tidak kecelakaan. Jadi kurban itu bisa bolak-balik supaya kita tidak kecelakaan. Amin. Jadi pahalanya
bagaikan sejumlah bulu-bulunya sebanyak darahnya, dan kemudian menghilangkan sifat kebinatangan supaya tidak celaka. Amin. Amalan yang ketiga, tulis. Kalau saya ceramah lebih bagus amalan, betul tidak? Yang kita amalkan. Nah ini, Ustaz, saya tidak bisa naik haji, saya juga tidak bisa kurban. Ada amalan satu lagi, puasa. Puasa. Coba diulang. Puasa. Sekali lagi. Puasa. Apa itu? Apa? Apa? Puasa itu berapa hari? 9 hari. Orang haji itu 40 hari. Masa tidak sanggup puasa 9 hari? Kalau saya alhamdulillah puasa tiap hari. Makanya tidak ada minuman, tidak ada makanan. Karena saya memang puasa. Saya puasa tiap hari. Sudah 7 tahun puasa tiap hari. Lebih enak berpuasa. Makanya cuma 2 kali. Jadi enak. Saya datang kemana-mana, tidak mau makan, tidak cari makanan, tidak cari minuman. Lebih enak. Ini beda ya. Jamaah, Kamis kita Nabi, hari Senin lainnya Nabi, hari Kamis kembali pada diangkat. Ayam ubin, hari ini ayam ubin. Hari ini tanggal 15. Hari ini 15 Zulqa'dah. 13, 14, 15, 23. Coba diulang. Siapa yang puasa yang mungkin puasa Nabi Adam terhindar siksa kubur dan tidak akan miskin. Ada lagi puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Besok tidak. Pada saat berpuasa sabar, pada saat tidak berpuasa syukur. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Nah, kalau puasa iblis, tiap hari puasa supaya sabar tiap hari. Amin. Mengendalikan nafsu, karena istri saya meninggal. Istri saya meninggal 7 tahun yang lalu. Lalu saya tidak nikah lagi, tapi saya puasa aja. Mengurus 4 anak saya. Anak saya ada 4, itu saja saya urus. Jadi udahlah, nanti ketemu di surga aja. Karena saya tidak akan tergantikan. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Tidak boleh menutup takdir. Tidak boleh, haram. Kalau tiba-tiba ada jodoh, walau orang di sawah, tapi saya tetap menjaga diri. Amin. Amin. Karena godaan banyak, betul tidak? Lebih bagus amankan diri puasa. Kata Nabi menikahlah. Kalau tidak sempat menikah puasalah, maka saya puasa. Boleh. Tanggal 18 bulan Mei 1 Zulhijjah. Kau lihat ini. Tuh 15 Zulqa'dah. Hari ini tanggal 15. Berarti 2 tambah 15, 17. Berarti tanggal 18 Mei 1 Zulhijjah. Tulis. Nanti lebaran kan 27. Ya, coba tanggal 1 Zulhijjah puasa ya Bu. Tulis. Tanggal
di kota Mekah. Di kota Mekah bertobat, maka diampunilah dosa-dosanya Nabi Adam. Terjadi pada tanggal 1 Zulhijjah. Jadi siapa yang berpuasa tanggal 1 Zulhijjah, maka diampunilah dosa-dosanya. Amin. Biar berapa dosa? Tadi saya minta tolong Bu, dosa tidak boleh diceritai ya Bu. Nggak boleh. Dosa harus ditutup. Istighfar. Apa dia istighfar? Ditutup. Astagfirullah. Berpuasa tanggal 1 Zulhijjah ya Bu. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Kita tidak luput dari dosa. Terlebih dosa-dosa yang lewat ini. Bagaimana Ibu? Mana Ibu? Mereka kapan? Mereka dia. Nabi Adam berdosa di mana? Di surga. Yang berdosa di surga ada diampuni. Apalagi cuma berdosa di langit. Yakin Allah ampuni dosa kita. Catat ya Bu, tanggal 14 nanti puasa ya Bu. 2 Zulhijjah. Nabi Yunus diterima ibadahnya. Barang siapa yang berpuasa tanggal 2 Zulhijjah, Nabi Yunus diampuni dosanya, diterima ibadahnya. Maka pada tanggal 2 Zulhijjah siapa yang puasakan, maka seluruh ibadahnya diterima. Maaf Bu, kalau kita beribadah itu mampir di langit pertama, sampai langit pertama, lewati lagi langit kedua, lewati lagi langit ketiga, keempat, 700 langit. Tanggal 2 Zulhijjah semoga diterima semua ibadah kita. Karena lama prosesnya, Bu, lama proses itu. Masa aja lama prosesnya, ke pasar dulu, tawar menawar, sama jual ikan, dikerjain lama sama. Makanya sedekah makanan itu paling cepat sampai pahalanya. Sedekah makanan, juga berkah, kasih makan orang itu langsung. Tapi kalau sedekah, maaf, jangan sampai nanti dia lihat, jangan sampai nanti dia sombong, jangan sampai dia mungkin itu rumus semua. Makanya bagus nih, sumbangan begini tadi bagus. Tuh, cek apa ini? Sudut-sudut kotak kamar atau apapun, itu bagus. Jemaah, mudah-mudahan awet bangunnya. Jadi selama ada bangun itu sampai tidak berpahala kita, amin. Bantuin kita, amin. Nabi Yunus sebenarnya ditolak ibadahnya karena meninggalkan kaum. Nabi Yunus kaum Ninawa, dia berdakwah. Walhasil terjadilah kaumnya tidak mau mendengar ceramahnya. Maka Nabi Yunus meninggalkan kaum itu berdosa, padahal tidak boleh meninggalkan kaum. Guru tidak boleh meninggalkan murid, ibu-ibu tidak boleh meninggalkan anak. Ya Bu ya, jangan meninggalkan anak ya Bu, jangan anaknya dibuang ya Bu. Walhasil Nabi Yunus meninggalkan kaum, pergi ke perahunya menuju ke kelautan. Umatnya bertobat semua. Pada tiba-tiba datang orang hitam mau menghancurkan kaumnya
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di dalam buktikan baca terus sekali dengan semangat. Nanti tanggal 10 Muharram 40 hari dalam buktikan. 40 hari dalam buktikan. Sampai Nabi Yunus keluar dari buktikan dan bisa jalan merangkak. Habis itu makan lalu sama minumnya susu kambing. Barulah keluar tenaga Yunus. Makanya Bu, jangan tinggalkan tugas ya. Tanggal 3 Zulhijjah tulis. Nabi Zakaria dikabulkan doanya. Nabi Zakaria dikabulkan doanya. Barang siapa yang berpuasa tanggal 3 Zulhijjah, maka dikabulkanlah seluruh doa-doanya. Mau nggak doanya dikabulkan? Mau nggak doanya dikabulkan? Mau nggak doanya dikabulkan? Mau nggak doanya dikabulkan? Tanggal 3 Zulhijjah puasa. Nabi Zakaria itu dikabulkan doanya pada tanggal 3 Zulhijjah. Tahu nggak? Tahu nggak? Nabi Zakaria digaji pada tanggal 3 Zulhijjah. Berbulan padanya. Dan beliau wafat tanggal 3 Zulhijjah. Itu Nabi Zakaria mau dibunuh sama tentara Roma. Bunuh Nabi Zakaria. Dikejar. Nabi Zakaria lari sembunyi di belakang rumahnya. Pada saat sembunyi di belakang rumah, ada pohon besar. Jadi Zakaria berdoa, wahai pohon, terbelah engkau. Saya Nabi Zakaria mau ngumpet di dalam, mau sembunyi, terbelah, masuk dalam pohon, tertutuplah. Pada saat tertutup, bajunya ada keluar sedikit, terlihat bajunya, digergaji oleh baju pohon itu. Karena ada iblis bilang sama tentara Roma, kau cari siapa? Dan Zakaria tuh di dalam pohon sembunyi. Kata tentara, saya mau sembunyi di dalam pohon, dia akan mati pada pemisahnya. Dia itu suatu tentara apa aja, digergaji di pohon. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, aku digergaji. Kata Allah, Zakaria, saya sudah pecat oleh Nabi. Apa salah saya? Karena waktu masuk pohon tidak baca basmalah. Karena lupa baca basmalah, dia cuma bilang, wahai pohon, terbelah kau. Saya Nabi Zakaria mau masuk, lupa baca basmalah. Hati-hati siapa yang makan tidak baca basmalah, digergaji. Operasi khusus buntu. Kalau makan, duduk dulu. Saya kalau makan duduk dulu. Duduk baru pakai bagus. Baru duduk makan. Siapa yang duduk baru makan tidak akan miskin. Makanan yang masuk semua suci, berkah. Itu kalau makan dan duduk ada duduk. Kudu ya Bu, udah itu ya. Jadi jangan beritahu orang, mau
tetap jadi nabi walaupun digergaji. Kita mulai ceramahnya. Yang keempat, tulis. Yang pertama, Nabi Adam diampuni dosanya, maka dia Nabi Yunus diterima ibadahnya, maka barang siapa yang berpuasa tanggal 2 Zulhijjah maka dikabulkanlah doa-doanya, dikabulkan, diterimalah ibadahnya. Apa bu? Nabi Zakaria dikabulkan doanya, maka barang siapa yang berpuasa tanggal 3 Zulhijjah maka dikabulkanlah doa-doanya. 4 Zulhijjah Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan tanggal 4 Zulhijjah. Barang siapa yang berpuasa tanggal 4 Zulhijjah maka miskinan. Orang yang berpuasa tanggal 4 Zulhijjah maka diberikan kekayaan di hati, tidak akan miskin. Ada orang banyak harta tapi miskin. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu tidak punya rumah, tidak punya harta, banyak rumah satu, kemana-mana, nggak ada tergantung sama yang lain. Karena Nabi Isa kaya hati, kaya hati. Amin. Jemaah. Tanggal 4 Zulhijjah Nabi Isa dilahirkan pada 4 Zulhijjah maka berhindar dari kemiskinan. 5 Zulhijjah Nabi Musa dilahirkan. Nabi Musa dilahirkan tanggal 5 Zulhijjah. Maka barang siapa yang berpuasa tanggal 5 Zulhijjah maka terhindar dari kemunafikan dan siksa kubur. Terhindar dari kemunafikan dan siksa kubur. Nabi Musa itu paling berani. Dia lawan dan Fir'aun. Dia selamatkan 12 suku. Ratusan ribu yang diselamatkan melewati laut yang terbelah. Amin. Jamaah. 6 Zulhijjah. Tanggal 6 Zulhijjah. Mohon maaf bu, habis dari sini saya masih ada lagi acara di Garut. Berapa jam dari sini? Sengaja. Jadi saya selamat lagi. Acara maghrib di Bandung, acara Isya di Jakarta. Masih banyak yang tugas negara, dakwah, betul tidak? Seandainya saya mau film aja dulu, nggak sesuai dengan TV. Tapi tidak kasihan yang mampu itu betul tidak? Tidak semua orang bisa ke TV, betul tidak? Yang tak punya lama, dapat untuk jadi jamaah tidak membangun. 6 Zulhijjah. 6 Zulhijjah kasih sayang Allah diturunkan. Allah menurunkan sifat kasih sayangnya pada tanggal barang siapa yang beramal ibadah pada tanggal 6 Zulhijjah, berpuasa tanggal 6 Zulhijjah, diturunkan sifat kasih sayang. Mahal itu sampai sifat kasih sayang itu. Orang tua marahin anak,
tua, saudara bertengkar, itu kasih sayang yang mahal. Oke, Bu, puasa ya, tanggal 6 Zulhijjah, supaya kita berkasih sayang, tidak ada permusuhan. Ya. 7 Zulhijjah, 7 pintu neraka ditutup. 7 Zulhijjah, 7 pintu neraka ditutup. Tulis lu. Barang siapa yang berpuasa tanggal 7 Zulhijjah, maka ditutupkan 7 pintu neraka untuknya. Dan ditutup 7 pintu kesulitan dan ditinggalkan semua urusannya. Amin. Amin. Oh jamaah, alhamdulillah. Mau urusannya lancar, puasa tanggal 7 Zulhijjah. Tanggal Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Nabi Ibrahim bermimpi hari Tarwiyah. Nabi Ibrahim bermimpi maka barang siapa yang berpuasa tanggal 8 Zulhijjah, maka diberikan hadiah surprise dari Allah. Surprise tidak disangka-sangka. Mau nggak dapat hadiah dari Allah? Mau. Puasa tanggal 8 Zulhijjah. Ya, dengerin. Siapa yang tidak sanggup berpuasa 1 sampai 8, cukup 1 hari aja. Tanggal 9 Zulhijjah. 1 hari sebelum Lebaran. Orang hukum kita puasa. Puasa itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Yang dia berangkat hari puasa. Siapa yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, maka diberikan pahala puasa 1 tahun. Senin Kamis beda lagi. Senin cinta Nabi, Kamis sama hari yang akan. Jemaah, siapa yang berpuasa Arafah, namanya puasa Arafah, maka pahalanya puasa setahun dan diampuni dosa 2 tahun. Lalu 1 tahun ke depan, artinya 1 tahun ke depan terhindar dari segala dosa. Amin. Jamaah, lanjut. Jam 5 sore tanggal 9 Zulhijjah, jam 5 sore doa. Orang hukum dia nama kita ya. Jamaah haji lagi hukum, kita di sini jam 5 sore, di sana jam 1. Boleh selasa jam 4, jam 5 atau jam 6. Itu baru di situ. 6 jam orang hukum. Di Arafah itu jam 6, jam 12 sampai jam 6 jam. Berarti di sini jam 4 sampai jam 10 malam. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang wukuf di Arafah, berikan juga kepada kami. Itu aja Pak. Ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang wukuf di Arafah, berikan juga kepadaku. Itu yang kita cuma tidak kesampaian, tapi kita berpuasa. Sebelum buka puasa baca baik. Sekarang 10 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah buka puasa, tapi jangan makan. Subuh sampai pulang salat Idul Adha. Dari subuh jam 4, jam 5 lah. Subuh jam 4 atau jam 5 sampai jam 9 pagi atau 4 jam kita tidak makan. Jangan makan, jangan minum.
Nanti pulang salat Id baru makan atau minum. Kenapa? Bagikan orang yang berkurban. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar saat itu tidak mau makan. Nanti pulang dari Bapak baru makan. Dibawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dibawa Nabi Ismail. Potong. Ambilkan pisau. Nabi Ismail mau dipotong. Tapi lidah. Subuh-subuh. Nabi Ismail dibawa oleh bapaknya. Berkatalah Siti Hajar, suamiku, makanlah dulu baru pergi. Kata Nabi Ibrahim, tidak bisa turun lagi makanan. Kalau begitu boleh Ismail makan dulu baru pergi. Saya juga tidak bisa makan. Mama lah yang makan. Siti Hajar juga tidak makan. Sampai di Mina, dari Mekah ke Mina jarak kaki. Sampai di Mina, Nabi Ismail tarik baju bapaknya. Kata Nabi Ibrahim, ada apa nak? Abah, kalau abah mau sembunyi saya, bukalah bajuku. Jangan sakit dengan darah. Mau saya kasih buku sebagai kenang-kenangan. Abah, ya, ikat tanganku supaya saya tidak bergerak-gerak. Nanti bapak sendiri dengan saya. Abah, kalau mau sendiri saya, tutup mataku supaya saya tidak lihat pisau itu. Tajamkan pisaunya supaya saya cepat mati. Dan kalau saya mati nanti, jangan ceritakan mama saya bagaimana cara dipotong. Dan jangan biarkan ada anak kecil main-main di rumah. Nanti mama saya ingat saya. Dipotonglah. Ternyata tidak bisa berpotong. Dicoba dibantu, ternyata batunya terbelenggu. Diulang lagi, dipotong lagi, diulang lagi, tidak terpotong. Kata Nabi Ismail, Abah, kurban kita tidak diterima. Kurban kita ditolak. Menutup mataku. Nanti Allah mengira saya takut. Saya siap dipotong. Bukalah ikatan tanganku. Nanti Allah mengira Bapak tidak ikhlas. Mau kabur. Maka disembelihlah dalam keadaan tidak terikat. Tengok pisau. Tiba-tiba ada suara. Allahu Akbar. Sayup-sayup ada suara malaikat Jibril dari langit turun ke bumi bawa kambing.
Kalau begini itu Buddha, begini Yahudi, ini Nasrani. Kalau Islam menaga cahaya yang tidak mati. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Sekarang kita baca perkataannya tuntas semua. Doa yang sudah ditulis kita dulu di sini sebelum duhur sampai yang kedua lewat. Semoga Allah terima doa kita, mampu bersama kita. Minta sekali, ya Allah berikan kami rezeki untuk menziarahi Tuhan Allah kepada Madinah. Jangan lupa cabut nyawa menjaga kami bukan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Ya Allah, berikan kami kedekatan doa ibadah mudah. Ya Allah, kuatkan kami untuk menjalankan ibadah puasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Sekarang angkat tangan semua. Innal ladzi arada alaika Quran laraduka ila mahan. Ya Allah, jangan jadikan pengajian ini pengajian terakhir. Berikan aku rezeki umur yang panjang agar bisa datang ke majelis. Kata lagi, simpan dada. Ya Allah, ampuni dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ampuni dosaku jikalau aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosaku jikalau aku berdosa pada sesama manusia. Mudahkan mulut kami untuk memaafkan kami. Sejajar nama saya. Mudah-mudahan kita ketemu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Perbaiki kita semua tidak hanya untuk membuka pintu taubat tapi juga membuka pintu kemuliaan kita bersama. Kita jadikan hari adalah titik rasa kesyukuran kita melalui perubahan yang nyata bagi diri sendiri. Semoga juga berdampak kebaikan untuk keluarga dan juga lingkungan. Wabil khusus untuk kota Garut tercinta semakin agamis, semakin saling mencintai satu sama lain dan terus menjadi bagian dari program dakwah berkualitas Jawa Barat dan se-Indonesia. Kami infokan untuk yang ingin ikut ke Masjid Al-Firdaus Kandungan silahkan di pukul 15.30 dan di Cimahi esok ada bersama Ustaz Sony Amin dan di Masjid Al-Firdaus hari Senin kami akan bertemu bersama Ustaz Yudi Mutatim. Dan terus informasi update terkait kajian dan mustahil asyifatnya. Sebelum ini Ustaz bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sangat terima pamit undur diri dan menginformasikan hati-hati terhadap barang bawaannya jangan sampai tertinggal, terjatuh atau terambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati saat menuju akses
keluar, diperhatikan, dicek kembali pintu yang keluar masuk toilet, dicek kembali barang bawaannya, jangan sampai tertinggal. Saat menuruti tangga, pastikan semuanya fokus. Allah jaga, Allah hadirkan keselamatan bagi kita semua. Salam bahagia berkah dunia akhirat.